Shalom bagi kita semua, apa kabarnya saudaraku? Ya, kita bersyukur walaupun hari ini adalah perdana kita dalam masuki kelas, ya kan? Di masa pandemi ini kita harus kuliah online, tetapi saya percaya tetap ada rencana Tuhan, amin. Dan saudara juga tetap semangat, sukacita, apapun yang terjadi tetap andalkan Tuhan. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang terus bekerja. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami mau belajar tentang agama Kristen. Tuhan berkati, Tuhan urapi kami dan pakai juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu. Tuhan, semua yang kami gunakan, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk hari ini PAK, Pendidikan Agama Kristen tentang antropologi Kristen. Tetapi sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sopan Sofian Syah. Saya sudah punya istri, ya kan? Istri saya satu, tidak lebih dari satu saudara, karena satu juga tidak habis-habis. Ya kan, istri saya satu, Boru Manalu, namanya Enita Oktaria Boru Manalu. Yang kedua, saya juga sudah dikaruniakan seorang anak. Anak saya dua, satu seorang perempuan, yang satu lagi seorang yang laki-laki yang begitu ganteng, ya kan. Anak saya yang pertama itu masih usianya 3 tahun, yang kedua masih mau 1 tahun di bulan 10 ini. Jadi saya juga seorang gembala, seorang pendeta di Gereja Sidang Jemaat Allah di Medan. Jadi hari ini kita masuk dalam antropologi Kristen, ya kan? Antropologi Kristen, antropologi itu mungkin saudara juga sudah pelajari, kan? Antropologi secara umum, antropologi artinya secara umum. Antropologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia. Lalu berbicara tentang kepercayaan atau keyakinan, ya. Kepercayaan, terus bentuk fisik, terus warna kulit, terus tentang budaya. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia, kepercayaan, bentuk fisik, warna kulit, dan budaya manusia di masa lampau. Jadi antropologi itu mempelajari tentang asal-usul manusia, bagaimana sih manusia itu berasal, ya kan? Apa sejarah manusia sehingga manusia itu ada? Apakah manusia itu mempunyai kepercayaan, keyakinan? Apakah manusia itu juga bentuk fisiknya sama dan warna kulitnya juga sama? Apakah manusia itu mempunyai budaya? Bagaimana budaya di masa lampau? Ada seorang bernama Charles Darwin, ya kan, seorang tokoh yang begitu terkenal. Dia katakan bahwa manusia itu keturunan dari bangsa kera. Manusia itu berasal dari bangsa kera, yang dimana terjadinya evolusi atau perkembangan zaman, ya kan, dari tahun 0 sampai tahun purbakala sampai tahun sekarang ini jadilah manusia, sehingga manusia itu indah, sehingga manusia waduh luar biasa cakepnya, ya kan. Dia katakan bahwa manusia itu berasal dari bangsa kera. Dan saya juga kemarin sempat terkejut dan hati saya seperti sedih, ya kan, karena mengatakan bahwa orang Batak itu dari
keturunan ikan mas, yang dimana manusia dari ikan mas jadi ikan mas berubah jadi manusia katanya. Saya sedih. Atau sebaliknya, ikan mas itu dulunya manusia katanya. Ada begitu banyak sejarah-sejarah yang menyatakan demikian. Saya sedih, saudaraku. Karena kalau kita perhatikan antropologi Kristen, kalau berbicara antropologi Kristen itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia, kepercayaan manusia, bentuk fisik, warna kulit, dan budaya manusia sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab, bahwa manusia itu Tuhan sendiri yang ciptakan, yang jadikan. Kejadian pasal 1, boleh saudara buka Alkitab saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26. Saudara boleh buka Kejadian pasal 1 ayat 26. Sudah dapat saudara Kejadian pasal 1 ayat 26? Firman Tuhan saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas bahwa Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Jadi manusia itu Tuhan sendiri yang ciptakan, amin. Manusia itu Tuhan sendiri yang jadikan. Jadi jelas manusia menjadikan binatang, ya kan? Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan lautan dan daratan, ya kan? Jadi Tuhan menjadikan manusia sendiri dengan rupa. Bayangkan Bapak Ibu, saudaraku, rupa, ya kan? Segambar. Rupa atau segambar dengan Allah itu yang dimaksud adalah bukan wajah kita yang seperti ini, tetapi sifat-sifat Allah itu Tuhan turunkan dalam diri kita. Apa sifat Allah? Sifat Allah, Allah mengasihi, Allah peduli, ya kan? Ya kan? Allah penyayang. Itulah yang Tuhan turunkan bagi kita. Jadi Allah sendiri yang menjadikan manusia. Bagaimana caranya? Dari mana sumbernya? Kita boleh buka Alkitab kita, Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Bayangkan Tuhan sendiri yang menjadikannya. Bukan disuruh malaikat, oh malaikat tolong buatkan bentukan manusia. Bukan, tetapi Tuhan sendiri yang membentuknya dari debu tanah. Lalu ketika Tuhan sudah selesai membentuk, ya kan, manusia, Tuhan melihatnya. Waduh, begitu indah. Lalu Tuhan menghembuskan napasnya atau memberikan roh, ya kan? Dia hembuskan nafasnya. Akhirnya manusia itu hidup, ya kan? Ingat saudara, ada beberapa cara Tuhan menciptakan manusia, ya kan? Yang pertama, manusia yang pertama itu Tuhan ciptakan dengan debu tanah. Debu tanah yaitu yang bernama Adam. Yang kedua, Tuhan jadikan manusia dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk itu Hawa. Lalu manusia yang ketiga itu terbentuk dari hubungan pria dewasa atau
wanita dewasa dari sperma dan sel telur. Akhirnya jadilah janin, jadilah manusia, ya kan? Yaitu siapa? Saya dan saudara. Saya tulis di sini hubungan pria dewasa dengan wanita dewasa. Ini siapa? Ini adalah, saya tulis saya aja, ya kan? Kita manusia hari ini. Lalu manusia yang terakhir itu kira-kira dari mana, saudaraku? Manusia yang terakhir itu dari Roh Kudus. Ini siapa, saudara? Ini adalah Tuhan Yesus. Jadi ini manusia yang dimana Tuhan ciptakan dengan cara yang unik. Yang pertama dari debu tanah, yang kedua dari tulang rusuk, yang ketiga hubungan pria dewasa dan wanita dewasa, yang keempat dari Roh Kudus. Ingat, Yesus itu bukan dari hubungan antara Yusuf dan Maria, tetapi Yesus itu dari Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Maria, ya kan? Jadi bukan hubungan antara Yusuf dan Maria. Jadi ini adalah cara-cara manusia dibentuk atau dijadikan oleh Tuhan. Jadi ingat, saya dan saudara bukan dari debu tanah. Debu tanah itu hanya Adam. Dari tulang rusuk itu hanya Hawa, ya kan? Dari hubungan pria dewasa dan wanita dewasa kita. Adam dan Hawa itu bukan dari hubungan pria dewasa. Lalu Yesus, Tuhan Yesus bukan dari hubungan pria dewasa, bukan dari tulang rusuk, dan bukan dari debu tanah, tetapi dari Roh Kudus. Saya harap kita semuanya diberkati, ya kan? Lewat apa yang sudah saya jelaskan ini. Jadi ini adalah cara Tuhan menciptakan manusia, saudara. Saya akan hapusnya. Tapi sebelumnya boleh saudara catat dulu, ya kan? Nanti saya akan hapus. Jadi antropologi Kristen adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia, kepercayaan, warna kulit, budaya manusia sesuai dengan firman Tuhan. Ini sama ya, ini masih sama ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia, tetapi di masa lampau sesuai, saya menambahkan sesuai firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Charles Darwin itu tidak benar bahwa manusia itu keturunan bangsa kera. Kalau kita perhatikan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, ya kan? Memang kera juga ciptaan Tuhan. Ada persamaan kita kera dengan manusia. Kera itu memang ciptaan Tuhan. Lalu kera ada di bumi, manusia ada di bumi. Kera makhluk hidup, manusia juga makhluk hidup. Tetapi perbedaannya banyak tidak? Sangat banyak perbedaannya, ya kan? Kera tidak mempunyai kepercayaan, ya kan? Manusia mempunyai kepercayaan, keyakinan bahwa adanya Tuhan. Yang kedua, bentuk fisik. Manusia bentuk fisiknya indah. Sampai sekarang ada kera? Tidak ada. Fisiknya sama nggak dengan manusia? Karena mungkin kakinya 2, tangannya 2. Waduh, sangat sempit, ya kan? Bentuk fisiknya banyak. Kera punya bulu, ya kan? Semuanya berbulu-bulu. Manusia hanya ya dikit bulunya, ya kan? Bulu tangan, bulu ya kepala, gede-gede, ya kan? Kera punya ekor di belakang. Manusia tidak punya ekor. Pak, itu manusia yang laki-laki punya ekor di depan. No. Itu bukan ekor, itu menyatakan gender, itu menyatakan jenis kelamin yang membedakan antara pria dan wanita, mana yang perempuan, mana yang laki-laki, ya kan? Kalau kera itu di belakang ekornya, manusia tidak punya ekor. Saya nggak punya ekor nih, saudara, ya kan? Jadi jelas berbeda. Terus apa lagi? Warna kulit, ya kan? Kulit kita indah. Budaya manusia tidak, kera tidak punya budaya, ya kan? Kera itu bebas, ya kan?
dia boleh mengawini siapa saja. Kalau manusia tidak bebas, ya kan? Jadi sangat jelas perbedaannya. Jadi itulah antropologi Kristen, bahwa kita percaya bahwa Tuhan menjadikan manusia, membentuk manusia sendiri. Amin. Manusia ciptaan Allah dan rencana Allah. Manusia diciptakan Allah supaya manusia dapat bergaul dengan Allah. Ya, manusia ciptaan Allah dan rencana Allah, supaya manusia itu dapat bergaul dengan Allah dan menjadi penyembah Allah. Ini tujuan manusia diciptakan Tuhan. Tujuan manusia ada di dunia ini supaya menjadi mitra Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan menjadi penyembah Allah. Dan manusia itu, saudara, punya bagian. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Manusia terdiri dari titik 2. Yang pertama terdiri dari tubuh. Yang kedua jiwa. Yang ketiga roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Pak, tubuh yang mana? Tubuh ini, saudara. Tubuh. Panca indera kita itu adalah tubuh. Mata, hidung, telinga, ya kan? Lidah, kulit, itu adalah tubuh. Jadi manusia terdiri dari tubuh. Tubuh itu dalam bahasa Yunani disebut dengan soma, dalam bahasa Ibrani disebut dengan bazar atau sars. Tubuh itu terbuat dari tebu tanah. Ini adalah benda mati. Tubuh. Makanya dari tanah kembali ke tanah, ya kan? Terus roh. Tubuh, jiwa dulu. Jiwa itu adalah akal pikiran. Jiwa itu adalah akal pikiran. Jiwa itu adalah kehendak kita. Jiwa itu dalam bahasa Yunani disebut dengan pesak, sedangkan bahasa Ibrani disebut dengan nefos. Jiwa. Kalau jiwa kita sudah tidak sehat, maka kita disebut dengan orang gila. Ya kan, jiwa itu adalah pikiran kita. Jadi orang-orang yang sakit gila itu sakit jiwa itu. Yang gila itu adalah orang yang jiwanya sakit. Jadi kalau jiwa saudara sudah mulai agak sudah mulai kacau, periksa ke dokter kejiwaan, ya kan? Apakah saudara masih normal atau tidak, ya kan? Jadi itulah jiwa. Sedangkan roh mana, Pak? Roh adalah yang menghidupkan kita. Roh adalah yang dimana ketika Tuhan menciptakan manusia tadi, lalu Tuhan menghembuskan rohnya, menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Makanya kalau manusia itu tidak punya roh, itu adalah manusia yang sudah mati, atau kalau sudah tidak punya roh lagi, maka kehidupannya sudah selesai. Maka dinyanyikan lau ma'au tu surga, ya kan? Atau dinyanyikan ikon Yesus ya kan? Dodong aku, ya kan? Itu adalah mereka yang sudah tidak ada lagi rohnya.
Jadi kalau kita ada hari ini, saudara ada hari ini, itu saudara berarti masih punya roh. Berarti saudara masih hidup, ya kan? Roh itu dalam bahasa Yunani disebut dengan pneuma, sedangkan bahasa Ibrani disebut dengan ruach. Itulah yang memberikan kehidupan. Tujuan Allah menciptakan manusia dan rencana Allah menempatkan manusia. Ini saya hapus ya, saudara. Saya hapus. Saya harap saudara sudah menulisnya agar menambah wawasan kita juga. Jadi jangan pernah lagi saudara katakan saudara itu dari debu tanah, ya kan? Saya dari debu tanah. No. Saudara bukan dari debu tanah, tetapi saudara dari hubungan antara pria dewasa dan wanita dewasa, antara di mana sperma dan sel telur menyatu, ya kan? Dan saudara juga bukan dari tulang rusuk manusia. Saudara juga bukan dari Roh Kudus. Hanya Tuhan Yesus yang dari Roh Kudus. Kita masuk tujuan. Tujuan atau rencana Allah menciptakan manusia. Saya percaya saudara kuliah di Amik Medicom, kampus yang kita cintai. Saudara punya tujuan, saudara punya rencana ke depan yang dimana ketika saudara selesai perkuliahan maka saya bisa menjadi seorang profesional, ya kan? Mungkin saudara punya tujuan 5 atau 4 tahun kemudian menjadi seorang sekretaris, menjadi seorang manajer, atau menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan, atau saudara sedang merintis juga usaha supaya saudara bisa memanajemen, ya kan? Itu tujuan saudara, makanya kuliah di Amik Medicom. Demikian juga Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia itu ada tujuannya. Yang pertama, supaya manusia itu kudus. Supaya manusia kudus. Mengelola Taman Eden, dan saya bahasa sederhananya saya buat adalah menjadi mitra juga. Mitra strip rekan kerja Allah. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 2 ayat 8. Kejadian pasal 2 ayat 8 dikatakan di sana bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu kalau kita perhatikan, saudara, bahwa Tuhan membentuk manusia dan menempatkannya di Taman Eden supaya manusia itu mengelola, supaya manusia itu menjadi mitra. Sangat enak kalau kita menjadi mitra Tuhan, ya. Gusakan mitra Tuhan, Pak. Mitra jadi Presiden Jokowi aja, rekan kerja Presiden Jokowi aja. Betapa indahnya, ya kan? Betapa hatinya kita berbunga-bunga. Jangankan mitra, Pak, bisa berpose, bisa berfoto dengan Presiden Jokowi. Waduh, indah sekali, Pak, ya kan? Tetapi ada lebih indah sebenarnya, saudara. Kita menjadi mitra Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan. Itulah yang pertama. Kejadian pasal 1, pasal 2 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia. Yang kedua, manusia diberi hak. Diberi hak. Ini adalah tujuan atau rencana Tuhan. Hak untuk memberikan nama-nama binatang. Hak untuk membuat nama-nama hewan, saudara. Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 20.
ayat 19 sampai 20. Kalau berbicara tentang hak sangat enak kan? Apa hakku sebagai anak paling besar, hakku anak paling kecil ya kan? Mendapatkan warisan, iya tuh luar biasa ya kan? Hak saya untuk dicintai dan mencintai, anak muda paling suka ini ya kan? Berbicara tentang hak. Dan semua orang suka berbicara tentang hak, ya kan? Hak saya sebagai mahasiswa apa? Saudara, hak saudara sebagai mahasiswa di Amik Medicum adalah mendapatkan perkuliahan yang berkualitas ya kan, mendapatkan seluruh fasilitas yang ada, itu hak saudara. Tetapi jangan lupa ada hak, ada kewajiban. Kewajiban saudara sebagai mahasiswa apa? Kewajiban saudara sebagai mahasiswa itu adalah melakukan seluruh atau membayar seluruh administrasi yang ada di kampus kita ya kan, itu kewajiban saudara. Kewajiban saudara itu juga mengikuti perkuliahan, mengikuti aturan yang ada di kampus kita, itu kewajiban saudara. Hak kita juga sebagai warga negara ada tidak? Ada. Salah satu hak kita yang paling istimewa yang dilindungi oleh negara itu adalah bebas memeluk keyakinan dan kepercayaan kita sesuai dengan iman kita ya kan, itu dilindungi oleh undang-undang kita. Jadi hak manusia diberi hak. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 2 ayat 19 sudah dapat saudara? Saya baca. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan selanjutnya. Jadi yang membuat nama-nama hewan itu bukan Tuhan, saudara.